Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal dari hasil survei pada suatu persimpangan dengan lampu pengatur lalu lintas. Nah, dari hasil survei tersebut didapatkan data sebagai berikut. Di sini terdapat sebuah gambar skema simpang 4 bersinyal yang memiliki 4 arah, yaitu arah utara, timur, selatan, dan barat. Di mana pada arah utara terdapat arus masuk atau nilai Q yaitu 650 SMP per jam dan terdapat dua lajur dan masing-masing memiliki ukuran yaitu 3,05 meter. Kemudian lebar pendekatnya yaitu 7,3 meter. Kemudian pada arah selatan didapatkan arus masuk atau nilai Q-nya yaitu 600 SMP per jam dan terdapat dua lajur masing-masing memiliki ukuran 3,65 meter dan memiliki lebar pendekat yaitu 7,3 meter. Dan pada arah barat nilai Q-nya yaitu 1500 SMP per jam dan hanya memiliki satu lajur yang masuk ke simpang. Kemudian pada arah timur terdapat nilai Q yaitu 1411 SMP per jam dan arah aliran atau kendaraan menuju kiri ke barat dengan lebar pendekat yaitu 7,3 meter. Baik, kita masuk ke bagian penyelesaian. Nah, di penyelesaian ini terdapat sebuah tabel yang dalam tabel ini terdapat lengan simpang dan lengan simpang ini terdiri dari nilai Q, S atau arus jenuh dan Q per S sama dengan Y. Nah, Y ini menunjukkan tingkat kejenuhan arus kendaraan pada suatu lengan jalan. Kemudian terdapat juga arah utara, selatan, timur, dan barat. Di mana pada arah utara di sini nilai Q-nya yaitu 650 SMP per jam dengan nilai arus jenuhnya itu 1850 SMP per jam. Nah, 1850 ini didapatkan dari mana sih? Nah, pada arah utara tadi didapatkan nilai S atau arus jenuhnya itu 1850 SMP per jam. Nah, cara mendapatkan nilai 1850 ini dengan menggunakan rumus arus jenuh atau S sama dengan S0 dikali dengan FW. Namun, sebelumnya kita terlebih dahulu mencari nilai FW. Nah, rumus FW ini adalah 1 ditambah dengan 0,5 dikali dengan W dikurang dengan 3,5. W ini merupakan lebar efektif. Nah, di sini kita dapatkan 1 ditambah dengan 0,5 dan W yang merupakan lebar efektif dari arah utara tadi yaitu 3,05. Kemudian kita kurang dengan 3,5. Maka hasilnya yaitu 0,775. Nah, setelah kita mendapatkan nilai FW-nya tadi, kita kembali ke rumus arus jenuh yaitu S0 dikali FW. S sama dengan S0 dikali FW. Nah, di sini nilai S0-nya yaitu 600 SMP per jam atau 600 SMP per jam per lajur. Kenapa dia nilai S0-nya itu 600? Karena 600 itu berasal dari MKJI 1997 sebagai nilai arus jenuh dasar. Nah, ini bukan hasil dari perhitungan, tetapi nilai baku yang ditetapkan oleh MKJI. Setelah kita tentukan nilai S0-nya itu 600, kemudian kita kalikan dengan nilai FW yang telah kita cari tadi yaitu 0,775. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 465. Jika pendekat memiliki 4 lajur, maka S totalnya adalah 465 dikali dengan 4 sama dengan 1860 SMP per jam dan MKJI membulatkannya menjadi 1850 SMP per jam. Maka didapatkan arus jenuh atau nilai S dari arah utara yaitu 1850 SMP per jam. Baik, kita lanjut mencari nilai Y yang didapatkan dari Q per S. Jadi 650 ini kita bahagi dengan 1850 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,35. Kita lanjut ke arah selatan. Nah, pada arah selatan ini untuk mendapatkan nilai arus jenuh atau nilai S-nya yang itu 1900 SMP per jam, kita menggunakan rumus yang sama seperti di arah utara tadi yaitu S sama dengan S0 dikali FW, di mana S0 itu merupakan 600 yang merupakan standar dasar dari MKJI 1997. Nah, untuk menentukan nilai 1900 SMP per jam ini, kita menggunakan rumus arus jenuh atau S sama dengan S0 dikali dengan FW. Namun, yang pertama kita lakukan yaitu kita terlebih dahulu menentukan nilai FW. Nah, rumus dari FW adalah 0,5 ditambah 0,1 dikali W, di mana W ini merupakan lebar efektif. Kita tuliskan kembali 0,5 ditambah 0,1 dikali lebar efektif dari arah selatan tadi yaitu 3,65. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,865. Setelah itu kita kembali lagi di rumus arus jenuh tadi yaitu S sama dengan S0 dikali FW, di mana S0 itu adalah 600 yang merupakan nilai dasar dari MKJI dan dikali dengan nilai FW yang telah kita cari tadi yaitu 0,865. Maka didapatkan 600 dikali 0,865 sama dengan 519. Nah, kemudian 519 ini kita kalikan kembali dengan lebar efektif dari arah selatan. Nah, lebar efektif dari arah selatan tadi yaitu 3,65. Maka 519 dikali 3,65 sama dengan 1865 dan MKJI membulatkannya menjadi 1900 SMP per jam.
Baik, kita lanjut ke arah timur. Di sini nilai arus jenuh atau nilai S dari arah timur yaitu 3.850 didapatkan dari 7,3 kali 525, di mana 7,3 ini merupakan lebar efektif dari arah timur. Baik, kita lanjut ke arah timur, di mana nilai S-nya yaitu 3.850 didapatkan dari 7,3 dikali 525, di mana 7,3 ini merupakan lebar efektif atau lebar pendekat dari arah timur. Nah, di sini 7,3 itu dikalikan dengan 525. Nah, 525 ini merupakan nilai S0. Kenapa dia 525? Karena pendekat timur dan barat pada soal ini memiliki lebar efektif yaitu 7,3 meter. Nah, dalam MKJI, jika lebar efektif itu lebih dari 5,5, maka digunakan nilai S0 yaitu 500 sampai 550 meter. Sehingga didapatkan nilai S itu yaitu 3.850. Kemudian nilai Y-nya 1.411 kita bahagi dengan 3.850 sehingga didapatkan 0,366. Kita lanjut pada bagian arah barat, di mana nilai S-nya yaitu 3.850 sama dengan arah timur tadi. Dan cara mencari nilai S-nya juga sama, karena arah timur dan arah barat memiliki lebar efektif yang sama yaitu 7,3 dan sama-sama menggunakan nilai S0 yaitu 525. Dan untuk menentukan nilai Y-nya yaitu 1.500, kita bahagi dengan 3.850 sehingga didapatkan nilai 0,39. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai maksimum Y, di mana maksimum Y-nya di sini ada dua, yaitu 0,35 dan 0,39, nilai dari arah utara dan arah barat. Nah, untuk menentukan nilai maksimum Y di sini, caranya yaitu Nah, untuk menentukan nilai maksimum Y, FR sama dengan sigma Y sama dengan 0,35, kita tambah dengan 0,39 sehingga didapatkan hasilnya itu 0,74. Kemudian kita mencari nilai LT-nya dengan rumus 2N ditambah R sama dengan 2 dikali 2 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 sehingga dapatkan hasilnya yaitu 9 detik. Setelah mendapatkan nilai dari maksimum Y, selanjutnya kita mencari nilai CO dengan rumus 1,5 dikali L atau LT tambah 5 per 1 dikurang FR sama dengan 1,5 kita kali 9 atau nilai LT yang kita sudah cari tadi, kemudian ditambah 5 per 1 kurang FR atau 0,74 sehingga didapatkan 1,5 dikali 9 dan ditambah 5 sama dengan 18,5 per 1 kurang 0,74 yaitu 0,26 sehingga 18,5 per 0,26 yaitu 71,15 detik. Nah, selanjutnya kita mencari nilai pengaturan sinyal hijau. Pertama yaitu Selanjutnya pengaturan sinyal hijau. Yang pertama mencari nilai G1 yaitu nilai pada arah utara dan selatan dengan rumus Y1 dikali CO dikurang LT per FR kurang 1. Nah, sama dengan dimana nilai Y1 di sini yaitu 0,35. Kemudian kita kali dengan nilai CO yaitu 71,15 dikurang dengan nilai LT yaitu 9 per nilai FR yaitu 0,74 dan dikurang 1. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 28,4. Sehingga kalau dibulatkan menjadi 28 untuk arah utara dan selatan. Kemudian menentukan nilai G2 untuk arah barat dan timur dengan rumus Y2 dikali C0 kurang LT per FR kurang 1 sama dengan dimana nilai Y2 itu yaitu 0,39 dikali dengan CO yaitu 71,15 dikurang LT yaitu 9 per FR yaitu 0,74 dan dikurang 1 dan didapatkan hasilnya yaitu 31,7 sehingga kalau dibulatkan menjadi 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema simpang 4 bersinyal, yaitu dari utara itu masuk dari Q utama tercatat 650 satuan mobil penumpang per jam. Terdapat dua lajur masing-masing 305 meter. Lebar pendekatan itu 7,3 meter. Sedangkan dari selatan itu arus masuknya itu 600 satuan mobil penumpang per jam. Lebar dua lajurnya yaitu 3,65 meter, sedangkan lebar pendekatannya itu 7,3 meter. Dari barat itu ada alur lintas dari baratnya itu atau nilai Q-nya itu ada 1.500 satuan mobil penumpang atau per jam. Hanya memiliki satu lajur masuk ke simpang. Sedang itu dari timur
arus lalu lintas dari timur itu 1411 satuan mobil penumpang per jam. Arah aliran kendaraannya menuju kiri atau barat, lebar pendekatannya itu 7,3 meter. Baik, adapun penyelesaiannya itu dengan cara tabel, yaitu utara itu Q-nya 650, sedangkan S-nya itu 600 Q-nya, timurnya itu Q-nya 14.009, sedangkan D-nya itu 1.500. Kenapa dia S-nya itu 600? Karena nilai S itu atau satuan mobil penumpang per jam lajur berasal dari MKJI dengan tahun 1997 sebagai nilai arus jenuh dasar. Ini bukan hasil perhitungan tetapi nilai buku yang ditetapkan MKJI. Sedangkan S itu satuan mobil penumpang per jam. Untuk utaranya itu 1850, sedangkan selatan itu 1900, sedangkan timur 3850, sedangkan barat 3850. Bagaimana cara mengetahuinya? Satuan mobil penumpang per jam itu kita bagi dengan cara itu 7,3 kurang 525 itu sama dengan 3.850. Sedangkan Q per S sama dengan Y atau Y yang kita cari itu, kalau untuk di utara itu ada 0,35, sedangkan selatan itu 0,315, sedangkan di timur itu 0,365, sedangkan di barat itu 0,39. Yaitu bagaimana untuk mengetahui Y? Yaitu dari utara Q dibagi dengan utara S, itu sama dengan hasil Y. Baru Y untuk mendapatkan Y maksimum itu dilihat dari mana dua Y yang paling tertinggi di antara semua Y yang ada di sini. Y yang tertinggi itu 0,39. Baru Y yang rata-ratanya itu adalah 0,35. Itu Y. Baru cara untuk mengetahui Y maksimum Y yaitu dengan rumus FR sama dengan sigma Y sama dengan 0,35 tambah 0,39 sama dengan 0,74. Untuk mengetahui detiknya, LT sama dengan 2N plus R. Itu sama dengan 2 kali 2 tambah dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 9 detik. Selanjutnya itu untuk mencari CO yaitu 1,5 ditambah dengan 1,5 kali L tambah 5 per 1 kurang FR. Kan di sini tadi sudah ada FR-nya, jadi bisa dikasih masuk di rumus. L-nya itu ada 9 detik, jadi 1,5 kali 9 tambah 5 per 1 kurang 0,74 sama dengan 18,5 per 0,29. Ini 18,5 per 0,26 itu dibagi jadi hasilnya itu 71,15 detik. Pengaturan sinyal hijau yaitu G1. Adapun rumusnya itu G1 sama dengan Y1 dalam kurung C0 CO kurang LT per VR kurang 1. Itu sama dengan 0,35 kurang 71,15 kurang 9 per 0,74 kurang 1. Itu adalah 28,4 dari utara ke selatan, atau bisa dibulatkan turun ke bawah dengan yaitu 28. Sedangkan G2 itu dengan rumus Y2 dalam kurung CO kurang LT per FR kurang 1, yaitu Y2 nya itu 0,39 dalam kurung 71,15 kurang 9 per 0,74 kurang 1 itu 31,7 dari barat ke timur, atau bisa juga 32 dibulatkan jadi 32. Jadi kira-kira begini diagram dari skema simpang 4 bersinyal. Itu hijaunya 28
8,4 detik, kuningnya itu 3 detik, merahnya 39,75 detik. Untuk utara ke selatan, sedangkan merah itu 36,40 detik, merah ke kuning itu 3 detik, hijaunya itu 31,75 detik. Adapun keterangannya, yang bergaris-garis begini tuh hijau, sedangkan lurus itu kuning, sedangkan garis mendatar itu merah, yang ini garis ini tuh merah ke kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan jelaskan hasil survei pada suatu persimpangan. Dari hasil survei didapatkan data tersebut dan juga terdapat gambar skema simpang 4 bersinyal yang mempunyai 4 arah, utara, timur, selatan, dan barat. Di bagian utara memiliki nilai Q sama dengan 650 SMP per jam dan ada 2 jalur memiliki masing-masing 3,05 meter dan lebar pendek 7,3 meter. Di bagian timur pula juga memiliki nilai Q sama dengan 1420 SMP per jam. Nah, di bagian selatan juga memiliki nilai Q sama dengan 600 SMP per jam dan ada 2 jalur memiliki masing-masing 3,65 meter. Nah, kita masuk di penyelesaian. Di penyelesaian ini memiliki tabel dengan simpang Q per S sama dengan Y dan memiliki juga arah utara, selatan, timur, dan barat.